Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Qur'an, di sini ya memahami ayat. Jadi kita mempelajari Al-Qur'an itu walaupun sudah sampai ayat 50 berapa? 53 Al-Baqarah. Jadi dia saling berkaitan ya. Maka namanya Quran. Quran itu bisa diartikan bacaan, bisa diartikan barengan, karnan. Jadi Quran serumpun dengan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jadi di sini kan pernah kita baca di pangkal surah Al-Baqarah, allazina yu'minuna bil ghaib. Ialah pertama itu perlu diingat, allazina yu'minuna bil ghaib. Itu kunci ya. Kunci kemenangan hidup itu. Allazina yu'minuna bil ghaib. Apalagi coba di sama-sama. Allazina yu'minuna bil ghaib. Terus apa lagi? Yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apalagi? Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Satu lagi, wa bil akhirati hum yuqinun. Yang 5 itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun. Jadi yang 5 itu saling berkait nanti, yaitu induknya, itu esensialnya. Jadi maka pertama allazina yu'minuna bil ghaib. Itu maka di sini saya tuliskan dalam Indonesianya beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu sudah berkali-kali disebutkan, Allah bukanlah gaib. Nah, ya. Yang gaib itu adalah apa yang dikatakan Allah belum ya kita rasakan sekarang. Ya, kadang-kadang payah percaya. Kemudian mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat. Kemudian berinfak. Kemudian beriman lagi dengan Al-Quran dan kitab sebelumnya. Terus baru terakhir beriman kepada hari akhirat. Yang kelima-limanya ini, itulah yang dipakai. Lalu di mana naik haji, di mana sudah ada di dalam, sudah masuk itu. Nah sekarang coba kita baca, coba lihat Al-Quran dulu surat Yunus. Kita sebelum melanjutkan Al-Baqarah, kita singgah-singgah dulu ke ayat-ayat yang lain. Ini. Yunus surat 10 ya. Ayat 107. Yunus. Dipraktikkan bahasa Quran itu lain. Lah, lepas itu. Ibu-ibu yang di Nurul Islam, berapa orang ya Bu Didi, Ibu Didi? Berlima kami, Pak. Berlima. Berenam. Anam mewakili, Anam apa mah?
6 kecamatan. Hujan Nah. hari ini, Pak. Ayat berapa? Hujan dari di Padang. Iya, Pak. Oh, Ayat iya. berapa? Gitu. 23. Coba Ibu baca, Ibu Didi lu bacanya. A'udzubillah minasyaitonirrajim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskal Allahu bidurri fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Coba pakai lagu. Coba Ibu Sabrina, coba lagu Ibu Sabrina. Bacanya. Nggak pandai malah lagu, baca aja ya Pak. Yo, lagu-lagu orang pekumpulan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusifu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jadi membaca itu agak jangan bentuk ain lah, biasa saja iya. Ya. Wai, ya jangan iya. Biasa saja iya. Iya. Ibu Ati Oh, yang awalnya wa iya. Ibu Ati kalau boleh deh Ibu Ati. Nggak ada ya. Ibu N lah ada Ibu Didi. Lai, Pak. Coba Ibu N, Bu orang kampung Bukit Tinggi le. Oh, kancang mana kau ni N? Coba. Kari-kari Bu N. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Pak Bet lagu Padang Panjang Pak. Lagu tidak pandai. Coba lah Pak Bet lagu Padang Panjang lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi mongko dibuat suara neraca sebenarnya kan kalau lah mengarah ke irama lagu itu supaya dari lubuk hati ya, supaya merdunya. Jadi wayam sastallah. Jadi bisa ketik-ketik suara, bisa ya diperancak saja. Kalau sehali Jabar kecaknya ada cara teori membuat suara rancak. Ambil lentah laki lah, mananya lah mati lah ya. Wayam sastallah. Kita apa tadi beriman kepada gaib. Kini kan kata Allah di dalam surat Yunus. Jadi Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 107. Jadi yang perlu kita ingati begini ya. Beriman kepada kitab yojo. Padahal dalam kitab itu banyak berita tentang gaib. Saya paham. Di dalam Al-Quran itu banyak berita tentang gaib. Kemudian ada berita tentang nyata. Dan gaib itu ada dan akan terjadi.
dan sudah terjadi pun mungkin bagi generasi belakangan gaib juga, tapi dan isinya allazina yu'minuna bil ghaib. Itu apanya ubeknya itu mah sesantiang-santiang orang di dunia aku kalau tidak percaya kepada gaib. Sabananya kalau di dalamnya akan gaib juga sudah-sudahnya. Cobalah pikir-pikiran. Iya nak. Awak kok kesudah-sudahannya kan gaib juga. Iya. Gaib sedoyo. Cuma ya bertahap-tahap. Jadi itu mangko awak percaya kepada yang gaib. Nah, kini konyo. Nah, ini ada sambungan ya. Atap sebelumnya mungkin itu makanya nanti kalau kita sudah pandai bahasa Arab sekali kawaidnya banyak membaca Quran aja. Ya. Berarti ada di sebelum ada hubungan ayat sebelumnya. Ini kan 107. Surah Yunus kok ayat 109 ya. Ya, 109 ayat. Jadi 109 ayat itu menginformasikan kepada kita apa sih sebenarnya isinya. Yang 107 begini. Ada huruf-huruf bermakna ini deh. In. Tapi kita belum sampai ke situ dulu. Kalau in namanya kan huruf syarat. Ya. Kalau ada huruf syarat, nanti di belakangnya ada jawab. Jawab. Jika saya tidak sakit atau jika saya punya uang, saya akan datang. Gitu. Jika hari hujan datang, acara kita undur. Kan begitu. In, mana jawabnya? Coba cari-cari jawab sini. Ada yang jawab tadi pakai fala. Ini dia. Ini jawab. Jawabnya itu. Ini berita yang gaib. Cobalah digunakan logikanya. Yamsas, kan mati huruf huruf bermakna beramal. Yamsas. Kenapa mati yamsas? Yamsas ke. Bu Didi, kenapa mati yamsas? Karena in. Kalau ada in. Ya, karena ada in tuh. Jadi yamsas, yam. Yamsas bentuk apa itu ibu-ibu, bapak? Fi'il mudhari. Fi'il Mudhari. Dari. Fi'il mudhari. Itu kenapa mati di belakangnya? Karena ada in. Ini tuh masuk huruf jazam juga itu. Jazam itu kan mematikan. Yang dimatikan matinya, tanda matinya sukun. Ini yang bulat ini sukun. Ada satu lagi tanda mati hazab. Kalau dia Pak Bet, kalau fiilnya apa? Ya, kalau ini dikasih sukun tanda matinya kalau dia sehat. Kalau dia berpenyakit belakang, penyakit belakang lagi tekan Ibu Didi, penyakit belakang. Apa itu? Iya, huruf penyakit 3, tapi yang di belakang apa namanya? Nakis. Kalau yang di muka apa namanya? Misal. Kalau yang di tengah? Ajwab. Yang di belakang nakis. Kalau dia nakis, maka di tanda sukunnya dihilangkan, dipotong, dibuang saja. Itu makanya dia sukun. Apa fi'il madinya? Ayo berlomba. Masa ya. Apa arti masa? Menimpakan. Menimpa atau mengenai. Namanya masa. Aduh, masanya sikunya menggigit mana. Orang elektro tahu aja masa. Ya. Ya. Pak Tommy tahu itu. Wayam saska. Kalau ini fi'il tentu ada fa'il. Mana fa'il? Allah. Kenapa barisnya baris depan? Rafa, dia subjek. Undang-undang. Undang-undang. Undang-undang mengatakan bahwa fa'il itu mesti berbaris depan. Kalau dia istilahnya kalau pesantren marfu itu kalau tunggal. Ya.
Jadi wa yamsaskallah. K-nya ini jadi apakah? Maf'ul bih. Ya. Maf'ul Maf'ul bih ya. Maf'ul bih ya. Ya. Coba terjemahkan itu. Dan jika Allah jangan Allah dulu. Menurut teksnya lah. Dan jika menimpakan kemudaratan kepada Ya. kamu. kepada kamu dulu. Mudarat nantilah, ini belakang gue. Dan jika menimpakan terhadap engkau siapa ini? Muhammad. Aslinya Muhammad. siapa Pak Israel? Israel itu, Pak. Bukan, kepada Nabi Muhammad. Oh, iya. Ya aslinya dulu cari dulu. Dan jika menimpakan kepada engkau Muhammad, siapa yang menimpakan? Allah. Allah. Begitu menerjemahkan, jangan ditiru terjemahan bebas tuh. Tidak bersobo isi Al-Quran betul. Nanti kalau sudah pandai nggak apa-apa, tapi ingat-ingat ruh dari Al-Quran itu hilang. Ini kan maksudnya khusus kepada engkau Muhammad. Dan jika menimpa atau merasakan kepada engkau, siapa yang akan merasakan? Yang menimpakan atau mengenakan? Allah. Yang dikenakannya atau ditimpakannya apa? Bidurrin. Durin ini kan jar majrur. Ya kan? Tidak dikasih apa? Tidak dikasih alif lam. Apa maksudnya itu? Ya, umum. Apa? Nakirah. Ya, nakirah umum. Jadi kemudaratan apapun. Ya, duri ketek pun ya. Kenekna durinya. Ya. Jadi dan jika menimpakan atau mengimbaskan, boleh mengenakan kepada engkau Muhammad, siapa yang menimpakan itu? Allah. Ditimpakannya dengan durin, dengan kesulitan. Bagaimana jika begitu? Kalau kami mengaji pesantren dulu, jika menimpakan kepada engkau Allah dengan kemudaratan, ba'ala jiko katanya. Lai tahu itu ba'ala jiko. Ba'anyo. Pala kasipa. Kenapa kasipa Pak Bet? Mungkin kanannya. Kenapa kasipa? Coba kancang Pak Bet jawabnya. Kasipa. Karena adalah Lah apa itu? Lanapi. Ya, lanapi apa Pak Tommy? Lanapi jenis ya. Ingat. Jadi diartikan itu tidak ada. Ya, jangan tidak. Dan jika menimpakan kepada engkau Muhammad Allah dengan satu kemudaratan, maka tidak ada satupun pala kasipa. Ini kasipa kah? Bentuk apa ini Ibu N lah bisa jawab. Isim fa'il. Ya, kasip ya, kasipa, orang yang membukakan atau yang mengangkatkan. Lahu ini apa ini? Jar majrur. Kemana baliknya hu? Baginya Allah. Duri. Duri. Durin. Ya, durin. Mudaratan itu, maka tidak ada satupun orang atau orang yang bisa mengangkat baginya kemudaratan. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Gaib atau nyata? Nyata. Gaib. Enggak. Beritanya ini gaib atau nyata? Allah tidak gaib. Gaib. Nah, kalau begitu masih ada yang ragu-ragu. Ingat, kemudaratan suka orang atau tidak? Tidak. Kemudaratan tidak. Tidak. Sebentar, Ya. Pak. Sebentar, Ya, Pak.
Bu Eti kalau lagi di dapur ini nggak usah join, suaranya berisik Bu. Ya, halo. Ya, lah ini apa? Jadi pala kasyifalah. Jadi jika menimpakan kepada engkau Muhammad Allah sekecil apapun kemudaratan itu, maka satu pun tidak bisa untuk menghilangkannya. Illahu, kecuali hu. Konan hu itu Pak Beda. Hu Allah. Illahu. Aku bingung mana hu. Ya memang kalau dibaca huwa. Illahu. Jadi kasyifu hu. Jadi di sini huwa. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini beritanya percaya nggak kepada berarti Quran ya, yang gaib beritanya itu gaib. Lalu pengumuman, manusia di muka bumi, kalau sudah ditimpakan nanti kemudaratan atau akan datang pun kemudaratan, yakin saja tidak akan bisa itu terangkat atau tidak bisa terhindar kecuali yang bisa mengangkatnya atau menghindarkannya siapa? Allah. Jadi kalau begitu, bagaimana kita? Bisa enggak menjaga-jaga diri? Aja weh. Enggak. Bisa, tapi sekadar apa tuh Pak Tommy? Misalnya supaya enggak balangkau tuh foto baca. Sadar. Iya. Ya dipatuhi peraturan lalu lintas, tapi untuk kepastian kalau kemudaratan latibo bisa enggak dilaan? Nggak bisa. Kalau lebih itu pangan awak percaya kepada isi Al-Quran, tapi jangan betul melengah-lengah, rem enggak di preso, pangkuan di sawah, pokoknya bentuk kinilah hari ke kiamatnya tu balai. Yo kiamat, aduh kiamatnya. Yo, dunia ketiga lah itu. Aduh Dunia kiamat. ketiga lah. Dake atau jauh kiamat tu lah. Kakek. Masih ragu-ragu? Dekat. Ayo, masih ragu-ragu apa enggak? Enggak. Lah hebat banget begitu mah. Iya mana tu. Iyalah. Jadi Tuhan mah. Kalau sedang mengaji ya. Ya, kalau sedang mengaji ya. Habis itu Bahasa Kristen. kalau Bapak Ashraf? Ya. Jadi itu makanya baca Al-Quran itu hanya sebenarnya beriman kepada gaib, isinya aduna gaib. Kemudian beriman kepada Al-Quran, allazina yu'minuna bima unzila ilaika, apa yang lengkap padaku. Jadi Quran lengkap pedoman-pedomannya. Jadi bukan tidak ada orang yang suka kepada kemudaratan, tapi kalau sudah ditimpa mudarat pun jangan mengeluh-ngeluh. Tapi aslinya ini ya, siapa bisa menangkap apa sebenarnya yang sebenarnya mudarat apa? Ayo. Yang tidak bisa, yang tidak diinginkan lah. Iya, tapi apa sebenarnya yang mudarat? Kekafiran. Enggak. Itu masih bilangi. Yang sebenarnya mudarat? Masuk neraka. Tuh barang. Jadi nanti isinya kalau masuk neraka orang satu pun tidak bisa mengeluarkannya lagi. Cuma efek-efek apanya, percikan-percikannya itulah mudarat apa ini. Malah kalau ini sebenarnya mudaratnya, tapi samui dia dan siang jam malam kita Pak Bet ya Pak Bet. Galak nih Pak Bet. Iya. Itu butuh di mato, tapi lamu kecil, butuh hati. Itu mengko Quran kut tajam mato dibuatnya. Ini setara apun mato kalau tidak paham Quran butuh juga. Makanya sampai sini ya. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalah illahu. Itu masalah durrin. Sekarang bi khairin lagi nih. Kan? Bi khairin.
Nah, apa sebaliknya lagi? Nah, diulang tuh. Aturannya kan bisa saja begini tanpa ininya lagi. Nah, wa yuridka tapi pakai in lagi. Jadi dan yurid ini mati enggak apanya dalnya? Iya, Pak. Mati. Hah? Mati. Mati ya. Coba berpacu. Yurid bentuk apanya? Yupulo pangkanya kah? Fi'il madhi. Tadi ya. Fi'il mudhari. Mati. Nah, Enggak. Tadi ya. Mudhari. ya. Mati. Fi'il mudhari. Rada. Ya ya. Ya. Apa fi'il madinya? Rada. Arada. Punya. Aroda. Aroda itu berapa huruf? 3. Aroda. Berapa? 3 atau 4? 3. 4. Aroda. Panjang lah. Aroda. Apa mudhari'nya? Yurida. Yuridu. Yuridu. Rada yuridu. Ya asalnya sebenarnya arada menjadi Aroda. yuridu ya, Yuridu. tapi yuridu. Aroda. Kalau murid isim bentuk isim apa itu? Murid Isim isim maf'ul. fa'il. Isim fa'il. Eh? Isim fa'il. Bawahkan baris. Murid. Murid. Kalau arada apa artinya arada? Menginginkan. Kalau murid apa artinya murid? Orang yang berkehendak. Orang yang berkehendak. Mengingat ilmu. Jadi itu makanya kini kehendak guru atau kehendak murid tuh? Dua-duanya lah. Ini murid. Kehendak murid. Itu makanya kalau murid hebat orang Arab dulu ya. Si anak si aku, murid-muridnya. Murid itu orang yang sangat menginginkan orang ya. Butuh. Kalau mudaris orang yang pelatih melatihkan ilmu itu, maka mudaris beda dengan teach. Nggak tahu lah Ibu Sabrina. Teach itu apa teach? Teach. Nah, Teach teacher. mengajar. Mengajar. Kalau mengajar entah ikut latihannya atau transfer ilmunya. Tapi kalau mudaris langsung itu dilatih. Kakak cara sholat. Itu maka namanya madrasah. Madrasah itu tempat melatihkan dan dapat ilmu. Ya kalau school lah nggak tahu lah saya school ya. Itu ahlinya ibu bahasa Inggris ya. Di sini bihairin. Jadi dan jika ini kan jika itu tadi dan jika mengkehendaki atau menginginkan, mana fa'ilnya nih? Huwa. Ya, tersembunyi huwa. Kemana Tersembunyi. baliknya? Allah. Kepada Allah. Jadi ka ini jadi apa? Maf'ul bi. Iya, maf'ul bi juga. Sama seperti ka ini. Dan jika menginginkan dianya Allah kepada engkau Muhammad, ini Muhammad itu, tapi dia Rasul kan contoh saja. Apa yang diinginkan Allah? Kebaikan. Dengan kebaikan sekecil apapun, atau aslinya di surga, apalah roda. Sama enggak? Kasifa dengan roda. Kasifa. Baris. Menolak. Ya. Jadi Bentuk tidak apa ada itu? yang- Bentuk kata benda atau kata kerja atau huruf? Kata benda. Iya. Karena apa alasan kenapa ini kata benda? Karena dia jadi Karena di depannya lah apa Pak Bet? Lah nafi jenis. Ya. Karena di depannya Oh. lana jenis. Ya. Aku nak mau dipisah nampaknya sebuahnya ya. Ya ini mau yang ini yang tidak. Ya. Jadi karena dia nafi jenis ya, no color ya. Itu dia. Jadi jika menghendaki dianya Allah kepada engkau kebaikan, satu sedikit pun kebaikan, maka tidak ada yang satu pun yang menolak, yang bisa menghalangi. Li fadlihi, di sini berbeda nih, bukan lahu lagi. Li bagi karunia-Nya Allah. Maka di sini nggak perlu ditulis fadli, karena radda itu bukan fadli.
Tapi kalau khair baru fadilah. Nah sekarang coba ino antum. Lai boleh hawa apa bau sawo untuk cari bayi. Disuruh. Boleh tidak mencari kebaikan berusaha? Boleh. Boleh enggak berusaha menolak kemudaratan? Boleh. Boleh? Mutlakkah kita dapat? Tidak. Nah, tidak. Tetapkah memang begitu? Tetap. Bisa Enggak. berubah karena doa ya Pak? Bisa berubah karena doa? Ya, walaupun berdoa kan Allah juga. Yusibu bahi mayasatu. Mayasya. Lah mulai dah ambulang balik. Salahkah kalau kita mencari kebaikan? Tidak. Enggak. Salah kalau kita menolak kemudaratan? Enggak. Mutlakkah kita peroleh keduanya? Enggak. Nah, tetapkah perasaan itu? Belum lagi, Guru. Di mulut bisa saja, iya. Pokoknya terserah Allah. Kenapa? Ya kalau lah main serah Allah lah aman itu. Ini mayasatu. Allah kita kasih. Mayasya. Lah mirip Jabariyah tuh mah. Diserahan saja kepada Allah. Ya. Ataupun mungkin karena pengalaman berpaham itu. Tapi ya bagus lah ya. Ini makanya Quran yang diturunkan Allah menjadi syifa. Syifa itu apa? Obat. Nah, karena itu yang membuat penyakit sebenarnya hasil penelitian 80% datangnya penyakit adalah karena Kira-kira. Kita sendiri. ya kejiwaan psikis. Nah, yang selalu allazi yuwaswisu di sudurin nas minal jinnati wan nas. Adapun penyakit 20% menurut ahli setelah diteliti itu dari lingkungan atau di luar. Jadi yang paling banyak adalah datangnya dari Kejiwaan. ya diri sendiri, cangok misalnya macam-macam lah. Itu artinya. Ya, jadi itu makanya Al-Qur'an menjadi obat. Dia caranya maka dia ada nanti kalau dibaca Al-Qur'an maka kita dilindunginya tidak masuk neraka. Kalau dipahami. Tapi untuk sementara baca-baca aja dulu, enggak apa-apa. Ya, bolehlah. Bolehlah. Enggak lagi udah tua Pak Bet. Karena ya ada alasan orang juga. Rasulullah enggak ada mengatakan supaya baca Al-Quran paham katanya. Ya, kalau kita maksudnya baca itu baca mengerti ya. Iya Pak. Baca mengerti. Nah, diulang-ulang tuh. Kalau kedilaguan pun tidak. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalah illahu. Diulang balik. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifalahu illahu. Jadi waktu berusaha kita menghindar, lah ingat itu. Ingat, itu kecil Ibu Sabrina sambil berdoa. Tapi kalau memaksakan diri pula, kan malu juga kita. Ditanya-nya, bah, mangko takah tubanan. Terus sebaliknya di bawah. Wa iyuridka bi khairim fala radda li fadlih. Fala radda. Ya radda ya? Ya. Radda. Ya, dipanjangkannya karena berbentuk isim fa'il dia. Fala rad. Nah, karena isim fa'il ya. Sama kasyifa fala radda li fadlihi. Jadi kita kalau dapat kebaikan li fadlihi, li fadlillah. Yusibu bihi. Sampai sini ya. Ini keterangan fadli itu. Yusibu bihi
may yasha'u min ibadih. Sini. Yusibu bentuk apa yusibu? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il madinya apa? Apa? Nyoyu wa. Jangan lupa. Apa? Asoba. Ya, asoba ya. Apa arti asoba? Berikan. Berikan. Nimpa musibah. Tapi yang baik. Ini kan yang baik. Ya. Jadi musibah itu ada yang baik, Ada yang buruk. ada yang buruk. Jadi kalau datang yang buruk, musibah juga. Datang yang baik, musibah juga. Maksudnya supaya sadar kita datang dari Allah. Tujuan. Jadi mana fa'il yusibu? Wa. Yusibu huwa. Wah, balik ke Allah. Ini man huruf yang bermakna yang pelajaran kita ini, tapi dia menjadi berfungsi sebagai coba sebagai pedoman, sebagai maf'ul ya, maf'ul ya. Maf'ul bih. Ya. Jadi karena karunia Allah menimpakan dianya Allah dengan yang baik tadi. Coba apa ini dengan yang mudarat atau yang baik? Baik. Baiklah. Baik. Tapi bisa dicari beko di bahasa kok. Aturannya yang pasnya kan begini. Kalau gitu, pala rotalif adli. Yusibu bihima. Yusibu khairin. Kalau ada guru beko tanya ya, ba mongko nak bihi. Ba nak bihima. Di situ. Jadi itu makanya ini mungkin saya yang keduanya kan dipakai di sini yusibu bihima. Ya. Bisa kasihkan. Bisa. Mayas. Keduanya terhadapnya Allah hamba-hamba. Di sini nampaknya hi-nya ini ya. Itu makanya ada ayat nanti kan itu yang Quran itu basawah-sawahnya batali-tali. Kalau yang jelek kan dari kita. Nah, kenapa begini hidupnya? Oh, dia dulu masa muda pemalas. Kan gitu. Ya. Ya. Jadi itu dia. Makanya ini khairin bihi ini kalau menurut kita memang sini. Tapi walaupun begitu coba tanya guru lainnya. Bahwa guru kan enggak cie. Coba tanyaan spesial, kok bihi kok ka khairin atau ka kadurin? Tapi kok kan coba terjemahkan Ibu Sabrina lambat-lambat. Coba lambat-lambat sampai min ibadi. Dari awal, Pak. Ya. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Terus Dia memberikannya kebaikan itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Kan kebaikan dibikinnya kan? Kebaikan, ya. Itu. Ya, kebaikan terjemahnya. Kebaikan, ya. Ya, jadi kalau terjemahan dipahami begitu, tapi kalau dari teks seperti ini dilihat, ini dicontohkan kenapa ke Nabi Muhammad. Jadi sungguh pun kawin dan dibantu ikan di laut diadang. Jadi tonyo kan Nabi Muhammad asli Muhammad. Soal itu. Yakin ya kalau kemudaratan diberikan Allah tidak bisa yang kecuali. Jadi kalau begitu ya awak hanya berdoa, bermohon baik-baik aja. Kalau nanti dapat baik, aku
rajin dia mah, dia mengerti dan jangan. Tapi kalau nanti tidak dapat, jangan pula itu Allah dan magih kawak mah jangan begitu. Nah, balik awak ke situ. Percaya enggak kepada ungkapan Al-Quran? Percaya. Gimana? Ya percaya. Ya kalau percaya dibuat di sini mayasya, apa ini artinya? Apa terjemahnya tadi Ibu Sabrina? Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Di sini. Tunggu dulu, yang mana kehendak di sini? Kan yasha. Yasha, Nah, apa arti sebenarnya yasha? yang dia kehendaki. Arti sabananya. Arti sabananya. Yasha. Ingat ya. Neraka sama Yang surga. arti sebenarnya. Bukan. Oh, bukan. Kan orang yang dikehendaki yasha itu apa arti maksud? Allah mengkehendaki. Jadi seolah-olah aku yang kehendaki, kondak. Kau kehendaki. Jangan begitu pahamnya. Apa maksudnya yasha? Kan ada insya Allah, masya Allah, kan pakai yasha, fil madi, fil mudhari. Hanya Allah yang bisa, yang lain tidak bisa. Yang Allah yang berkuasa. Nah, apa itu? Apa sebenarnya? Ya, Pak B Lampion itu simpul dengan satu kata. Jadi hanya Allah yang bisa mendatangkan dan menghilangkan kebaikan dan keburukan itu. Coba ungkapkan satu kata aja. Kuasa Allah. Itu. Jadi kalau ada kata yasha itu kekuasaan Allah. Oh iya. Iya. Itu makanya kalau orang berjanji tidak pakai insya'a dia, maka berdosa. Satu kesalahan, kesombongan. Begini ya, insya Allah kita nanti. Jangan pasti pula. Ya. Jadi itu maka di sini disebut, di sini sangat berkuasa Allah. Ya, kuasa dia. Kemudaratan dan kebaikan. Ya, manfaat dan mudarat. Karena itu pakailah, sekolahlah, belajarlah, menelitilah, tapi jangan lupa. Bagaimana membuat orang supaya ya, bagaimana supaya bisa begitu? Belajar. Nah, baru ditutup. Belajar. Baru ditutup sini. Coba ini apa? Wahuwal Ghafurur Rahim. Ghafuru jadi apa gunanya? Siapa dapat? Masih ingat bangsa? Khabar. Khabar kok pakai alif lam? Sebagai sifat yang disifati. Maha pengampun. Oh, naat. Naat dari mana? Wa huwa ghafurur khabar. Rahim. Ini naat dari huwa ini. Dari huwa ya, Pak. Ini rahim juga naatnya. Ada. Jadi setali kok. Dia yang maha pengampun, yang maha penyayang. Dia yang maha pengampun. Kalau pengampun kemana apanya? Apanya ini? Feedbacknya. Kepada kesalahan. Kesalahannya, Pak Ya. BJ. Kalau kepada rahim kemana? Orang baik. Yang baik. Nah, coba balik ke sini. Kenapa ini ditutup kuncinya? Ini kan punya apanya itu? Apa namanya itu? Closing. Ya, closing. Coba. Wa huwal ghafurur rahim. Dia yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mangko dikecianmu deko. Penegasan. Kalau dilihat si kuah. Iya, Syah. Dia memberi mudarat, Pak. Tadi kan jika menimpakan kepada engkau Muhammad Allah dengan kemudaratan, satu pun tidak bisa menghilangkan kecuali dia. Sebaliknya, jika menimpakan kebaikan kepada engkau juga, kepada engkau satu pun tidak bisa menolaknya, itu karunia-Nya. Diberikannya kebaikan itu orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Nah, setelah itu dia yang pengampun lagi penyayang.
Kenapa dikaitkan pengampun penyayang? Kalau ada awak berprasangka buruk kepada Allah, Kemudaratan itu diberikan kepada yang bersalah, ya kan, Pak? Iya. Iya, kepada yang salah. Tapi kok dikunci seperti ini? Ini kan sudah dikatakannya begini. Karena apa Pak Bet? kalau ada awak telonsong guru berprasangka buruk. Itu soal mudarat. Kan kita tuduh menuduh, kode koma kan betul. Dalam hati awak betul. Kebaikan betul pula. Aku dek koma de ambo de macam a. Jadi orang yang sudah terdorong dalam kedua-dua hal ini, apa disuruh? Minta ampun. Mana yang banyak terdorong daripada tidak? Banyak terdorong guru. Banyak terdorong. Banyak terdorong. Kini kan ditamatkan justru UNESCO pun enggak. Kalau dicari apa lagi? Bamangku disisipkan 107, baca itu 108. Baca itu 106. Baca itu sebelum. Kebenaran dari Allah. Ada enggak hubungan sama Yunus? Ada Pak. Betul lah. Ada Mak. Yunus lari dari berdakwah. Bamangku itu. Berharapnya selamat, atau dibuang di laut. Enggak. Mulanya kan mangko orang pun enggak jauh jadi orang elok kecil Yunus. Bosannya tinggalnya. Bosan. Kan? Jadi seolah-olah bisa Pak katanya orang. Wajar saja nabi-nabi itu kadang-kadang kapasitasnya kan muncul juga manusia biasa. Ya, Ibu Marinas enggak hadir lah ya Bu Didi. Sedang di Jakarta, Pak. Oh, ke Jakarta. Lain takana cerita minum madu. Ceritanya. Oh iya. Nabi Muhammad kan pernah waktu minum madu. Jadi tak itu di produksinya bau madu. Jadi di surat tahrim tuh. Aku haramkan madu ini. Tuh. Bamang kau sampai keluar. Kata Rasulullah itu. Jadi karena ingin menyenangkan hati istrinya. Itu. Aturannya kan baru tiba teguran. Ditegur lah nyoba engkau halal, engkau haramkan juga dan halal. Itu makanya maksum terpelihara. Jadi itu makanya dikunci ini. Ambo supaya tidak kena berang itu, cari lihat di belakangnya. Ya, kenapa dikunci begitu terus? Karena tidak sedikit orang yang begini. Telonsong. Tidak sedikit dia tidak sadar bahwa kemudaratan itu bisa bahwa kemudaratan itu Bisa karena dia. Terus kebaikan itu pun diperolehnya lupa dia dianggapnya karena kepintaran dia. Ya, jadi tidak boleh, kita tetap berusaha, tidak sombong, tetap baik dan sadar. Jadi kalau ada terwas dalam hati, maka minta ampun. Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Nah, kalau dibuat lagu ko rancak, apakah lagu bentuk melereng tabiang atau bil, silahkan. Aduh, kawan ambo. Wa iyam saskallahu bidurlim fala. Aduh, betul lagu apa? Tenang. Aduh, lagunya rancak. Aduh, lagunya panjang. Pokoknya perlu awak lai paham. Ya, asal jangan disalah-salahkan cara membaca ayat. Boleh ya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, coba nanti di rumah dilihat ya. Mulai daripada Yasin ya. Putus dulu. Putus ya. Nanti ini PR. Aceh banjir, jadi sinyal itu hilang timbul.
Oh, itu. Wadrib lahum. Wadrib lahum. Coba nanti baca Yunus. wadrib lahum masalan ashabal qaryah sampai kepada wa ma liyala a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Yasin. Kita kan untuk menanamkan, untuk memantap. Ya Yasin, surat Yasin bukan surat Yunus. Ya, dimulai dari wadrib lahum masalan ashabal qaryah wa ma liyala a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah, Itu sekelompok. Putus apa, Bet? insya Allah. Ya. Sya'ah menunjukkan kekuasaan Allah ya. Insya Allah. Nah, jadi ini boleh dihafal ini. Dihafal aja supaya menjadi apa dia menjadi alat ya untuk pengukur. Wa yamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala ra. Lagu itu saya sudah pelajari juga. Di mana yang perlu ditekan suaranya, lagunya di mana enggak. Nanti kalau waktu marah jangan pula bisa tinggi. Waktu bagus dilembutkan. Ya. Maka kalau membaca Fatihah itu sebenarnya ya kan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru ditekan, tidak ada jalan lain. Iyyaka. Baru berdoa. Ihdinas sirat. Jadi lagu itu tidak suku-suku hati awak lah dong. Apa Bet? Iya jadi. Baru galak Pak Bet. Sama orang awak baru pandai lagu barat. Rupon dan tidak diintonasi nanelo adi wajah dijadi alah itu meniru-niru namanya ya. Jadi kalau membaca Fatihah itu begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sama Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baru ditekan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru berdoa. Ihdinas siratal. Tiba ghairi baru kalau dipahami memang tidak nasta'in takkan sedikit. Tapi kalau dipahami masih yang di atas itu nggak apa-apa, nggak perlu ditekankan. Baraja lagu kok payah juga mah. Orang masih tertekan lagunya dari tajwid. Karena tidak mengerti. Ya, ilahuna faqat intahaina nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimnal hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal arabiyyah au lughatal Qur'ani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Naam. Ila liqa. Salam. Ila liqa. Ma'assalamah. Aywa.